Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Yanco, teruskan, aku akan membantumu. Alihkan perhatian dia. Menggunakan strategi yang sama, si gendut menyerang dari depan, si Yanco menyerang dari belakang. Tianxuan Senchuan. Bentuk ketiga, Caustic Chaos. Sialan, Yingci, lakukan sesuatu. Dalam hati Chen Mo, tunggu dulu. Tidak, seseorang tiba-tiba menyerang ke arah Yan tapi Yan tiba-tiba muncul arai. Itu muncul karena jimat dari Chen Mo, tapi jimatnya pun rusak dan orang itu mati. Lalu Chen Mo menghampiri Yan Chen Mo bertanya, kau nggak apa-apa? Apa dia menyakitimu? Yan menjawab, aku tidak apa-apa, tapi jimat yang kau beri jadi rusak. Chen Mo berkata, keluarlah, dasar pengecut, bisanya menyerang wanita. Lalu tiba-tiba ada seorang ninja yang menyerang Chen Mo dari belakang. Tapi Chen Mo langsung menghilang. Muate berkata, serangan persembunyian Yingci gak ada tandingannya. Gak heran dia menjadi pemimpin. Yanco berkata, seorang Grandmaster dengan teknik persembunyian yang hebat. Dia gak bisa dihentikan. Lemah sekali. Sekarang mampus kau. Lalu Chen Mo berhasil memukulnya. Brengsek kau, kabur. Hah, gak akan bisa. Matilah kau. Lalu Chen Mo menerbangkan pedangnya sampai pedangnya tembus ke orang itu. Gak mungkin. Aku adalah pembunuh bayaran terbaik dari Fate Persuader. Aku adalah seorang legendaris. Dan dia pun langsung mati. Apa-apaan senjata itu? Jangan-jangan itu adalah pedang surga dalam cerita mitologi. Dia adalah pewaris pedang itu. Sekarang giliran kalian. Muate berkata, dia terlalu kuat. Ayo kabur. Yuchuo berkata, hei, kau pikir kau bisa berlari lebih cepat dari dia, hah? Jadi kita harus apa dong sekarang? Kita akan bertarung dengan dia. Kau benar, kita nggak bisa lari. Kita harus menanggung resikonya. Kita bertarung. Padahal ini si penyihir tanah nggak bisa bertarung. Oke, aku serang duluan. Moonlit Blade silang. Lupakan, aku juga akan mengambil resiko juga. Mereka berdua langsung menyerang. Berisik, biar ku bungkam kalian. Chen Mo menggunakan sebuah skill entah apa, tapi muncul sebuah tangan yang besar dan langsung menghajar mereka berdua. Yan cabut yuk. Chen Mo, bagaimana dengan mayat mereka? Tenang, seseorang akan mengurus mereka, jangan khawatir. Sekarang kita pergi ke kediaman Chonghai, Cahaya Mutiara Timur. Dalam hati, siapa nih berarti nih? Oh, Songce. Akhirnya kita ngeliat Songce, guys. Dalam hati Songce, aku mendirikan grup Mocha atas perintah masterku, bersamaan dengan orang-orang bijak dari klan kami, untuk membangun sebuah kerajaan dengan obat mujarab keabadian. Apa yang sebenarnya dunia inginkan? Keabadian adalah sebuah harga nyata yang kita inginkan. Tapi Master, dialah satu-satunya yang mengerti. Yang lainnya hanyalah para bajingan serakah yang mencoba untuk menjatuhkan satu sama lain. Sama seperti orang itu dan klan mereka. Kalau dilihat-lihat dari pakaianmu, kurasa kau adalah seorang petapa. Gak ada alasan bagimu untuk mengurusi bisnisku, dan kau adalah seorang pendekar puncak Inner Realm. Kenapa kau masih di sini daripada berkultivasi untuk persiapan terobosanmu? Dalam hati orang ini, aku nggak tahu di peringkat berapa dia, tapi dia mengetahui hanya dalam pandangan sekilas dia bukan orang biasa. Sepertinya aku nggak bisa membunuhmu, tapi keluarga kerajaan Yunku nggak mudah dikalahkan. Ku beritahu kau, tinggalkan Chonghai dan kau akan aman. Kau pikir keluargamu adalah ancaman, tapi mereka bukan apa-apa untukku. Kau kembalilah
dan katakan pada mereka untuk bertemu denganku. Kalau mereka merasa keberatan, siapapun, Mocha akan mengambil alih kediaman Chonghai. Kau menantang Chonghai, kau pasti akan menyesali ini. Kau pikir kau bisa menentang masterku, Chen Mo? Sementara itu, kita melihat seseorang di dalam kapal turun ke sebuah pelabuhan. Pak, dalam hati orang ini, dia memanggilku Pak. Sepertinya mereka menghormati Yan Chuo ini. Ternyata itu adalah Chen Mo yang menyamar sebagai Yan Chuo. Jadi Fate Persuader tidaklah sekuat itu. Mari kita lihat. Chen Mo pun masuk ke dalam pusat Fate Persuader, markas besar bawah tanah. Dalam hati Chen Mo, relief batu ini adalah 4 sihir. Buasnya Tali, seorang pendekar tali, menemukan tempat ini. Lalu tiba-tiba, kau sudah kembali. Yan Chuo, misi berhasil, tapi yang lainnya dibunuh. Seseorang itu bertanya, jadi gimana kau bisa sendiri di sini? Karena aku mempunyai sesuatu untukmu. Cepat, letakkan di depanmu. Orang itu di frame ini masih jauh, tapi tiba-tiba langsung muncul di depan Chen Mo. Hampir ngomong Yan Chuo. Apa itu? Berikan padaku. Aku harus memberikan ini kepada dia secara langsung. Orang itu berkata, Yan Chuo, apa kau tidak mengenaliku? Chen Mo menjawab, jika pemimpin dari Fate Persuader adalah pendekar puncak Inner Realm, bagaimana bisa dia mengendalikan seorang master? Kau bukan Yan Chuo. Siapa kau? Kau mengirim 2 orang untuk menghabisiku. Kau menanyakan hal itu? Orang itu berkata, nah, kau nggak seharusnya ada di sini. Dia akan membunuhmu. Chen Mo merespon, katakan, atau aku akan menggunakan mantra kejujuran untuk membuatmu bicara. Tunggu, aku akan membawamu ke dia. Lalu Chen Mo akhirnya diajak ke sebuah tempat. Tempat ini nggak buruk-buruk amat. Kita melihat seseorang yang sedang berkultivasi. Orang itu berkata, tuanku, mereka telah gagal. Target kita datang kemari mencari kita. Anak muda, kaulah orang pertama yang datang kemari sebagai seorang musuh. Chen Mo berkata, kau sekarat ya, mengecewakan sekali. Katakan padaku, siapa yang telah mengirim mereka untuk membunuhku, dan kau bisa beristirahat dengan tenang. Orang itu merespon, aku khawatir, aku nggak bisa memberitahumu. Kerahasiaan adalah prinsip nomor 1 kami. Baiklah, kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri. Lalu Chen Mo ingin menyentuh kepala orang itu, tapi dengan cepat orang itu pergi ke belakang Chen Mo. Dia menyerang Chen Mo, tapi untungnya Chen Mo berhasil menghindarinya. Chen Mo berkata, kau adalah Kui Shen Qing. Nah, sepertinya kau punya kepintaran ya, dan kepercayaan diri juga yang besar. Chen Mo merespon, akhirnya lawan yang layak. Mari kita lihat seberapa hebat level baruku lawan aku. Mereka berdua pun bertarung. Kita melihat mereka berdua maju. Ini kakinya berdua maju, tapi di panel ini yang maju cuma si Kui Shen Qing. Nah, kau benar-benar jenius. Bagaimana kalau kau menjadi muridku dan mengambil alih Fate Persuader? Gimana? Ini adalah bisnis yang besar dengan penghasilan miliaran. Banyak orang yang menginginkannya. Kau ingin menjadi guruku? Konyol sekali. Kau punya kesempatan, tapi kau mensia-siakan itu. Lalu Kui Shen Qing menggunakan skill Bloody Devil Hand. Kau sekarang adalah musuhku. Aku tidak akan menahan diri. Chen Mo membalas, kau pikir aku nggak bisa mengenaimu jika aku tidak bisa melihatmu? Lalu Chen Mo jadi kayak si Shen Qing ini seperti apa ya, kamuflase di asap, jadi nggak kelihatan. Kau pikir aku nggak bisa mengenaimu jika aku tidak bisa melihatmu? Lalu Chen Mo menyerang dan berhasil menendang Kui Shen Qing. Nah, bagaimana bisa kau menemukanku? Chen Mo berkata, katakan padaku, siapa yang memperkerjakanmu dan kau akan mati dengan tenang. Kau beruntung. Aku gak percaya kalau kau bisa menemukanku. Dasar bodoh. Bagaimana kau? Tapi tiba-tiba Chen Mo berhenti. Kayaknya ini panelnya tiba-tiba berhenti bertarung. Orang yang rambut sedikit biru kehijauan berkata, bagaimana kau bisa melihat dia dari jurus kabut mimpi buruk berdarah miliknya? Chen Mo menjawab, mimpi buruk yang asli memiliki dunianya sendiri, dan pemilik dari mimpi buruk itu adalah seorang dewa. Ini hanyalah lapisan kabut untuk membutakan orang lain. Kau sebut itu mimpi buruk? Shen Qing berkata, kau meremehkanku. Sekarang terima ini. Chen Mo berkata, gak heran kalau kau akan cepat mati. Kemampuanmu membutuhkan darah dan daya hidupmu sendiri. Kalau kau berdiam di bawah lautan yang dimana energi air sangatlah besar, kau gak dapat sepenuhnya pulih. Dalam hati Shen Qing, bagaimana dia bisa mengerti banyak tentang diriku, dan aku gak tahu apa-apa tentang dirinya. Lalu Kui Shen Qing menggunakan skill pedang iblis berdarah. Chen Mo menggunakan skill Tian Xuan Shen Chuan. Bentuk pertama, pembelah gunung. Sialan kau. Lalu tiba-tiba dia kabur. Sampai jumpa. Kau pikir kau bisa kabur? Loh, ini tunggu, jangan mendekat. Nah, kau bisa memiliki Fate Persuader dan semua uang yang kupunya, segalanya yang aku capai selama bertahun-tahun. Kau hanya harus mengampuni nyawaku. Setuju? Aku masih bisa memiliki itu semua kalau aku membunuhmu. Tapi peringkat legendaris lebih baik daripada peringkat spiritual. Lalu beberapa hari kemudian di Universitas Moran, festival pertengahan musim gugur, kita melihat orang-orang sedang berdansa. Kita juga melihat ada Yan di sini. Dalam hati Yan, Chen Mo sudah lama pergi selama berhari-hari. Apakah dia akan datang di acara festival dan berjumpa denganku? Sekarang kita melihat seorang perempuan menggunakan dress merah. Wanita ini adalah Li Ruhua. Dia adalah orang dari keluarga Li dari Chonghai. Dia berkata, Yan aku gak percaya kalau kau gak ada harapan sama sekali. Ruhua, berhenti menggodaku. Emang bener kok,
mau aku ambil fotomu sebagai bukti. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Halo, maukah kau berdansa denganku? Baiklah. Lalu tiba-tiba tangannya diambil duluan oleh seseorang menggunakan kayak kacamata profesor tuh loh, yang kayak kalau nonton pedal pop yang nih fotonya. Dia berkata, dengan segala hormat Nona. Lalu orang-orang mulai berkerumun. Hei lihat, itu si Yun Tianling, si anak emas dari keluarga Yun. Keluarga Yun adalah keluarga yang terpandang di Chonghai bersama dengan keluarga Li. Mereka adalah kedua keluarga terpandang dari Chonghai. Hei kau, aku duluan yang meminta dia. Pergilah kau sebelum terlambat. Yun Tianling, lepaskan aku. Lalu seseorang maju dan berkata, Yun Tianling, lepaskan Ruhua. Jangan ganggu dia. Sampai kapan kau ikut campur urusanku? Bahkan Murong ke ayahnya Yan gak berani menggangguku. Yan maju. Jangan khawatir, aku ada bersamamu. Yun Tianling berkata, kau gak mau mundur ya? Yan membalas, kenapa? Kau mau menamparku? Lalu kita melihat seseorang maju. Dia adalah Kui Lin Feng, keluargaku dari Nanhua. Kui Lin Feng berkata, Bung, gak seperti itu caranya memperlakukan wanita. Kui Lin Feng, ayahmu mengemis kepadaku seperti anjing hanya untuk menerima hadiah darinya. Tentu saja aku menolak. Kau pikir siapa dirimu, ha? Apa katamu? Berani sekali lagi kau bicara buruk tentang dia. Kubunuh kau. Dia langsung maju. Sombong sekali kau. Dengan mudah, Yun Tianling menyerang dan menghempaskannya. Urus aja urusanmu. Dasar ampas outer realm. Tiba-tiba, siapa yang ampas? Jangan ganggu teman kamarku. Dasar ampas inner realm. Ada begitu banyak pendekat di luar sana. Dan salah satunya yang terkuat adalah inner realm. Kau pikir kau siapa? Cemo berkata, halah, cuma inner realm. Apa hebatnya? Toh mereka sama aja. Tapi Chenmo gerak dengan cepat sampai dia nggak sadar Chenmo udah lewat. Lalu Chenmo memberikan Kui Lin Feng obat. Nih makan dan istirahatlah sejenak. Kui Lin Feng berkata, kau bilang aku adalah teman sekamarmu. Apa kau Chenmo? Aku hanyalah seorang outer realm. Aku hanya orang biasa loh. Chenmo berkata, makan aja dan tenangkan dirimu. Baiklah. Lalu tiba-tiba keluar aura yang sangat deras dari tubuh Kui Lin Feng. Mari kita lihat apa yang ingin kau pamerkan. Oke, sekarang. Wah, gila, lihat tuh auranya. Hah? Dia langsung menjadi seorang inner realm? Mustahil. Enggak. Coba buka matamu dan lihatlah ini. Tapi hati-hati loh ya. Satu langkah menjadi seorang inner realm. Hebat. Benda apa yang kau berikan? Apakah itu pil legendaris yang dibicarakan oleh orang-orang? Rugi sekali kau memberikan itu padanya. Chenmo membalas, oh enggak kok. Aku melakukannya untuk bersenang-senang. Kau. Oh, perasaan aneh ini. Kau telah menyelamatkanku. Aku gak akan melupakan ini. Chenmo berkata, gak perlu. Berdirilah dan berikan sampah ini pelajaran atas apa yang dilakukan padamu. Yun Tianling, kau hanya naik level lebih tinggi. Hanya seorang pejundang obat-obatan. Ini pembahasan untuk ayahku. Kui Lin Feng maju menyerang. Oh, oke, aku jabanin. Tapi dengan mudah, Yun Tianling langsung dihajar. Kita masih belum selesai. Bangun! Kui Lin Feng maju lagi. Dalam hati Yun Tianling, energinya begitu besar. Sepertinya pil itu sangat kuat. Aku gak bisa bertarung dengan dia. Mari, kita akhiri ini segera. Chenmo berkata, dia memiliki metode yang hebat. Keluarga Yun sepertinya tangguh. Lalu Yun Tianling menggunakan pedang surgawi. Tapi si Kui Lin Feng menggunakan pembelah gunung. Chenmo berkata, Yun Tianling, kau kalah. Tianling membalas, meski kau menang, kau pikir kau bisa mengalahkan seluruh anggota keluarga Yun di Chonghai? Kau gak ada apa-apanya dengan kami. Chenmo membalas lagi, gak usah khawatir, keluargamu gak ada urusan denganku. Pergilah kau pasti akan membayar atas penghinaan keluargaku. Akan kuingat apa yang telah kita alami. Aku akan mencari Li Qingqiang. Kau dasar kau gak tahu malu. Lalu Chenmo dan Yan pun berduaan. Chenmo berkata, Yan apa ada yang kau inginkan? Kau selalu mengatakan apa yang kau inginkan. Jika kau tidak mau, kenapa kau meminta? Benar kan? Dalam hati Chenmo, Yan kumohon janganlah meragukanku. Benar, aku terakhir kembali. Tapi apakah aku melindungimu atau membahayakanmu? Lalu Tianling datang bersama seseorang. Orang itu berkata, Tianling, apa dia di sini? Orang ini adalah Grandmaster dari keluarga Yun, yaitu Yun Lei. Tianling berkata, benar, Chenmo tinggal di asrama ini. Kayaknya ada tikus yang masuk nih. Ternyata Chenmo menunggu mereka di luar. Chenmo melanjutkan, bukankah ini udah larut malam? Kenapa kau datang kemari? Levelmu sangat tinggi, makanya dia kalah dalam pertarungan. Tapi aku kemari hanya untuk tanding ulang. Minta maaf sekarang, kau masih punya waktu dan aku akan memaafkanmu. Chenmo berkata, ini udah larut malam. Sepertinya kau sudah mengigau. Yun Lei membalas, nah, aku ini seorang Grandmaster dari keluarga Yun. Jangan ngadi-ngadi deh, seorang Grandmaster. Heleh, sampah doang. Yun Lei pun maju. Bodoh, kau gak tahu batasmu. Mari kita lihat seberapa tangguh kau. Oke lah, kau bisa mencobanya, tapi dengan ganjaran nyawamu. Lalu Chenmo langsung menyerangnya. Dan dia langsung terhempas. Mustahil. Bagaimana bisa seorang Grandmaster begitu sangat muda? Keluargaku telah membuat kesalahan. Mohon ampuni kami. Dan kami akan segera pergi. Kau pikir kau bisa pergi senak jidat, ha? Apa maksudmu? Chenmo menjawab, aku ingin kedua kaki Yun Tian patah. Dia pantas mendapatkan itu. Berani sekali kau. Keluargaku
tidak akan melupakan hal ini. Aku tahu kalau kami gak sebanding denganmu, tapi bukankah ini gak adil? Gak adil. Kau lupa apa yang dibicarakan tentangku? Sombong katamu. Hah? Ingatlah apa yang aku katakan. Kau hanyalah seorang pecundang. Ah, kakiku sakit, sakit. Tianling, akan kuhentikan pendarahannya. Cenmo, aku pasti akan membunuhmu. Kubunuh kau. Keluarga Yunku akan membalas perbuatanmu ini. Kami pamit dulu. Mereka berdua pun pergi. Dalam hati Cenmo, keluarga Yun gak sayang nyawa rupanya. Lalu kita melihat ada yang sedang berkumpul, yaitu Lin Sui. Lalu ada juga si Song Ce. Mereka ada di kediaman di Chonghai, di grup Moshi. Song Ce berkata, hadirin, karena sudah ada Moshi di Chonghai, kita telah diganggu oleh keluarga lain di sini. Sekarang saatnya kita balas dendam. Moshi sangat hebat. Kami sudah siap, kami sudah menunggu dedikasi Anda. Moshi memulai pertarungan itu, dan dengan cepat mereka bisa mengambil alih keluarga Li. Banyak dari keluarga kecil yang menyerahkan diri. Keluarga Li dalam masalah besar. Sekarang kita pergi ke aula keluarga Yun. Kita melihat orang yang sedang rokok adalah pemimpin keluarga Yun, Yun Shan. Sedangkan orang yang di kiri ini adalah pemimpin keluarga Li, Li Ching Chuang. Yun Shan berkata, kau ingin bala bantuan untuk menyingkirkan Moshi? Nggak mungkin, tapi aku bisa membantumu hanya dengan satu syarat. Buat Ruhua menikahi putraku. Saat kita menjadi keluarga, maka keluargaku akan membantumu. Tapi ku dengar kaki Tianleng patah. Dia lumpuh dan kau ingin anakku menikahi putramu? Yun Shan menjawab, iya benar. Itu karena dia menolak ajakan dari Tianleng dan membuat seorang Grandmaster mengambil tindakan dan mematahkan kakinya. Li Ching Chuang berkata, aku akan melakukan keadilan untukmu. Tapi Yun Shan melanjutkan, lakukan kalau begitu. Ruhua menikahi Tianleng. Itulah keadilan. Jika tidak, keluargamu akan mengalami kebangkrutan. Oke, baiklah. Aku setuju. Lalu beberapa hari kemudian, pesta pernikahan pun diadakan antara Ruhua dan juga Tianleng. Namanya diganti guys sama penulisnya guys. Pertama tuh Tianling, terus Tianleng. Yang tadi loh, yang kakinya dipatahin sama Cenmo. Ayahnya Ruhua berkata, nak, gak ada cara lain. Aku harus melakukan ini. Ini hanyalah pernikahan. Kau boleh kembali ke rumah nanti. Ruhua merespon, iya gak apa-apa. Syukurlah dia lumpuh. Si penghulu berkata, bersumpahlah kalau Anda akan menerima wanita ini menjadi istrimu. Berjanji akan selalu ada di sisinya dalam keadaan baik dan buruk, susah maupun senang, sehat maupun sakit. Aku bersedia. Si penghulu melanjutkan, apakah Anda bersedia menerima pria ini menjadi suamimu? Berjanji akan selalu ada di sisinya dalam keadaan baik dan buruk, susah maupun senang, sehat maupun sakit. Tiba-tiba aku keberatan. Ternyata yang datang adalah Song Ce. Yun Shan berkata, Master Chen, kau tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pernikahan keluarga kami. Kau pikir Moshimu hebat, ha? Master Chen, apa kau ingin mencoba memperburuk keadaan? Kau ingin keluargaku berhenti membantu keluarga Yun untuk mengalahkanmu? Kau boleh berkata apapun, tapi garis ini gak boleh menikahi siapapun. Titik. Dalam hati Ruhua, siapa pria ini? Kenapa dia membantuku? Li Ching Chuang berkata, banyak bacot. Pernikahan ini adalah urusan keluarga kami, dan kau pikir kau lebih hebat dari kita? Li Ching Chuang, seorang pria yang memanfaatkan putrinya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kau gak pantas disebut sebagai seorang ayah. Hei, lihat grup Moshi. Jadi dia pria di balik keluarga Li. Lalu tiba-tiba ada seorang kakek-kakek datang. Ada apa ini? Kalian semua, apa yang kalian ributkan? Yun Shan berkata, kakek, maafkan saya membangunkan Anda. Seseorang berkata, kakek, jadi dia Yun Kong. Dia membangun keluarga Yun 50 tahun yang lalu dan menjadikan keluarga Yun sebagai keluarga terhebat di Chonghai. Gak kusangka dia masih hidup. Dalam hati Song Ce, tentu saja mereka mempunyai rahasia. Mereka mempunyai seorang monster. Si kakek, siapa namanya? Yun Kong. Oh iya, Kong, King Kong, Yun Kong. Yun Kong berkata, kau berpakaian layaknya Grandmaster, tapi kau gak berkultivasi ya? Apa urusanmu kemari? Song Ce menjawab, untuk membantu orang-orang lah. Oh, jadi maksudmu keluarga Yunku bersikap gak adil, ha? Ayo sini, tunjukkan kemampuanmu. Oke, rasakan ini. Song Ce maju. Lumayan, gerakannya begitu tegas. Sekarang giliranku memberimu pelajaran. Song Ce maju. Lalu tiba-tiba dari tongkat si Yun Kong muncul sebuah cahaya yang sangat terang dan terjadi ledakan yang besar. Ledakan itu melemparku. Setelah mereka berdua beradu serangan, Chen Song Ce sedikit terpukul mundur, sedangkan Yun Kong hanya mundur selangkah. Begitu ya, kau masih bisa berdiri rupanya. Kau emang hebat. Kau berada di Inner Realm dan kau pikir kau lebih baik dari mereka. Aku hebat dari apa yang kau kira. Kau ingin bertarung denganku? Baiklah, dengan senang hati aku terima. Illusory Dragon. Hah? Dia menghilang. Kemana dia pergi? Astaga, dia menjadi gak terlihat. Dalam hati Song Ce, dia gak menghilang. Dia hanya menyelimuti tubuhnya dengan kabut tebal. Dan kabut ini membuat kekuatan innernya semakin kuat. Kita melihat Yun Kong menyatu dengan kabut berbentuk seperti naga. Hah? Kok bisa ada naga sih? Ada naga? Ya Tuhan, apakah dia iblis? Lari! Yun Kong berkata, saudaraku, sudah lama aku gak bertarung selama 10 tahun. Sekarang, karena kau ada di sini, mari kita mencoba kemampuan bertarung kita. Oke, ayo sini.
akan kupenggal kepalamu. Lalu Yun-kong langsung menyerang Song-che. Song-che menggunakan skill Tianchuan Senchuan bentuk pertama, pembelah gunung atau Mountain Split. Song-che berhasil menahannya. Menarik, mari kita lihat berapa lama kau akan bertahan. Lao Song-che menggunakan Tianchuan Senchuan bentuk kedua, gelombang penghancur. Mereka beradu serangan lagi. Dan akhirnya Yun-kong keluar dari persembunyiannya. Kuat sekali, Yun-kong berkata. Satu kali lagi dan kita akhiri ini. Baiklah kalau begitu. Cakar naga, rasakan ini. Tianchuan Senchuan bentuk ketiga, penyegel angin. Dia menggunakan jurus cakar naga. Master Chen pasti akan kalah. Tapi kita nggak boleh meremehkan kekuatan Master Chen. Lalu serangan mereka menghasilkan ledakan yang besar. Kekuatan inner dalam keluargaku gak boleh kau anggap enteng. Di sini mereka berdua terpukul mundur. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!